Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah resesi global, teman-teman, yang diprediksi akan mengancam keberlangsungan aplikasi-aplikasi pinjaman online dan akan segera menuju kebangkrutan. Nah, sekarang sebelum membahas ke situ, kita akan bahas dulu masalah resesi. Resesi ini apa sih? Resesi global atau resesi ekonomi mungkin lebih gampangnya atau lebih mudahnya bisa dipahami dengan kelesuan pertumbuhan ekonomi. Jadi bisa dikatakan resesi itu adalah meningkatnya tingkat pengangguran, penurunan penjualan retail atau mungkin daya beli masyarakat, dan terjadi kontraksi di pendapatan manufaktur dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini sebenarnya juga terjadi karena efek pandemi kemarin ya, teman-teman. Begitu kita sudah mulai pulih, ternyata memiliki banyak dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Salah satunya adalah banyak sekali pengangguran yang terjadi saat pandemi kemarin. Ini sudah mulai pulih dan ternyata dampaknya masih berasa. Nah, sebagai contoh, mungkin kalian merasakan ke diri kalian sendiri ya, teman-teman. Saat pandemi kemarin, saat semua situasi mulai sulit, itu kalian mulai berasa ya, bagaimana sulitnya mencari uang. Nah, ketika kondisi sudah beranjak mau pulih seperti ini, orang-orang akan cenderung untuk menahan uangnya untuk lebih tidak konsumtif lagi karena takut dan berjaga-jaga jika suatu saat nanti jika pandemi terjadi lagi. Hal inilah salah satu pemicu yang membuat faktor resesi di mana orang-orang ini jadi menahan-nahan uangnya nih untuk dikeluarkan untuk beli sesuatu yang alhasil perusahaan retail atau mungkin manufaktur barang-barang yang konsumtif jadi mulai berkurang penjualannya. Ini salah satu faktornya, teman-teman. Oke, dari sini efeknya adalah efek global, teman-teman. Seluruh dunia dan internasional. Nah, seperti yang kita ketahui, fintech lending, P2P lending yang ada di Indonesia, itu mayoritas sahamnya atau kepemilikannya atau investornya adalah orang-orang dari luar negeri. Oke lah, mungkin di Indonesia kalian masih belum bisa merasakan secara langsung efek resesi global, teman-teman. Tapi ketahuilah, karena banyaknya investor asing yang mendanai fintech-fintech atau pinjaman online seperti ini tentunya akan mengganggu cash flow dari aplikasi pinjaman online. Kita nggak tahu ya, karena banyak sekali aplikasi-aplikasi pinjaman online saat ini, mau itu pinjol, mau itu pay letter, semuanya sedang agak-agak aneh. Ada yang limitnya tiba-tiba diturunkan lah, ada yang kemudian tidak bisa melakukan pinjaman lah dengan alasan lain-lain sebagainya. Jadi apa sih sebenarnya yang menyebabkan dan mengancam pinjol akan bangkrut dengan sendirinya kalau resesi ini bakal terus berlangsung? Sebenarnya nggak lain nggak bukan adalah karena suku bunga naik. Nah, kita pasti tahu kan namanya aplikasi pinjaman online. Dananya pun bukan milik dana pribadi. Bisa jadi dia mengajukan permodalan, pinjam juga dari bank atau mungkin pinjam juga dari investor-investor yang lain. Nah, otomatis mereka akan mengikuti suku bunga, di mana kalau suku bunga naik, otomatis nilai profit mereka akan turun. Apalagi ditambah di Indonesia, setelah pandemi ini banyak sekali yang gagal bayar atau telat bayar yang menyebabkan cash flow mereka goyang satu persatu. Mereka sudah keluarin budget banyak, beriklan sana-sini, kemudian setelah menyalurkan dana sana-sini, meminjamkan sana-sini, tapi ternyata banyak yang gagal bayar, terus kemudian diiringi dengan naiknya suku bunga. Hal ini tentu akan membuat aplikasi pinjaman online akan tutup dengan sendirinya kalau memang mereka tidak mendapatkan pendanaan dari luar sana lagi, teman-teman. So, mungkin investor asing juga bakal berpikir ulang tentang bagaimana mendanai jika terjadi resesi di bangsa global seperti ini, teman-teman. Kita tunggu saja pinjol mana yang akan bertahan dan pinjol mana yang akan tutup karena masalah resesi ini. Kemungkinan akan banyak pinjol-pinjol tutup yang mereka memang pada dasarnya cash flow mereka tidak kuat, backingan mereka tidak kuat, dan modal mereka juga tidak kuat. Saya yakin mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Karena apa? Mungkin saja mereka saat ini sedang berusaha untuk mengumpulkan pembayaran-pembayaran dari para debitur yang telat bayar atau gagal bayar tersebut. Makanya mereka saat ini kemungkinan men-stop dulu pinjaman-pinjaman online yang baru karena mereka berusaha mengkolek dana dari yang sudah mereka bagikan. Oke, semoga hal ini menjadi berita baik bahwa pinjol-pinjol segera berbenah dan bisa lebih bijak lagi dan bisa lebih baik lagi kepada masyarakat. Pinjaman online selalu memiliki resiko yang tinggi, jadi saya sarankan jangan lakukan pinjaman online jika kalian memang tidak benar-benar membutuhkan. Jika butuh pun, kalian bisa mencari bank-bank syariah yang bisa yang bisa memberikan pendanaan kepada kalian yang tentunya mungkin agak sedikit aman dibandingkan aplikasi pinjaman online seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.